mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Renungan hari ini berjudul Pergumulan dan Kemenangan, ditulis oleh Arthur Jackson. Jimmy tidak membiarkan gejolak sosial, ancaman bahaya, dan ketidaknyamanan menghalanginya pergi ke salah satu negara paling miskin di dunia untuk membantu pelayanan pasutri di sana. Pesan-pesan singkat yang diterima tim pelayanan kami secara teratur mengungkapkan beragam tantangan yang dihadapinya. Oke teman-teman, mohon doakan kami. Kami baru menempuh 16 km dalam 2 jam terakhir, tetapi mesin mobil sudah belasan kali kepanasan. Gara-gara kendala transportasi itu, ia baru sampai di tujuannya persis menjelang tengah malam untuk berkhotbah kepada orang-orang yang sudah menantinya selama 5 jam. Kemudian kami menerima sebuah pesan lagi dengan nada yang berbeda. Sungguh persekutuan yang sangat ajaib dan indah. Sekitar selusin orang maju untuk didoakan. Malam itu betul-betul luar biasa. Melayani Allah dengan setia dapat membawa tantangan tersendiri. Para pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 tentu setuju. Didorong oleh iman kepada Allah, pria dan wanita biasa itu menghadapi berbagai keadaan yang tidak nyaman dan situasi yang tak terduga. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Iman mereka telah mendorong mereka untuk rela mengambil resiko dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Hidup beriman mungkin tidak membawa kita ke tempat-tempat jauh yang berisiko, tetapi bisa jadi kita dituntun untuk melayani seorang di seberang jalan, atau mendampingi seseorang di suatu ruang makan atau ruang rapat. Apakah itu berisiko? Bisa jadi. Namun dalam pertolongan Allah, berkat yang kita terima, baik pada saat itu juga atau di kemudian hari, akan sepadan dengan risiko tersebut. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengambil risiko dan mengikuti Yesus meski itu mungkin terasa tidak nyaman?
Lalu apa yang selama ini membuat Anda tidak berani keluar dari zona nyaman? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, berilah aku kekuatan dan keberanian untuk merelakan hidupku dan mempercayakannya kepadamu. Amin.